Surah Al-Baqarah itu juga kan 185 ya. Mhm. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan itu adalah diturunkan padanya Al-Qur'an. Jadi kalau di surah Al-Qadar tadi disebutkan malamnya, yaitu malam Lailatul Iya, Qadar. benar. Dan kemudian surat Al-Baqarah ini disebutkan itu terjadi pada bulan Ramadan. Berarti pada bulan Ramadan itu ada sebuah atau satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, yang pada waktu itu diturunkan Al-Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Unilak, ketemu lagi di Unilak Podcast bersama saya Tisa, host podcast hari ini. Gimana nih puasanya? Apakah sudah ada yang bolong? Kita nggak terasa ya, udah ada di pertengahan bulan puasa nih teman-teman. Nah, dimanapun teman-teman berada, kita doakan semoga puasanya lancar. Dan terutama untuk mahasiswa yang harus tetap berjuang karena perkuliahan masih terus berlanjut ya teman-teman ya. Nah, hari ini kita hendak bincang-bincang terkait nuzulul Quran dan kita sudah bersama bintang tamu istimewa kita hari ini. Halo Pak Ustadz, boleh Halo. perkenalkan dulu namanya kepada sobat-sobat Unilak? Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Lasri Nijal, dosen Unilak di Fasilkom SI. Oke. Terima kasih. Oke. Salam kenal ya Bapak. Oke, mari kita lanjutkan untuk berbincang-bincang terkait nuzul Quran ya. Mungkin boleh kita pengen tahu dulu Pak, nuzul Quran itu sebenarnya apa sih Pak? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Secara bahasa artinya nuzul itu turun. Kalau Quran itu Al-Quran. Jadi artinya turun Al-Quran. Pembicaraannya di sana tentang kapan Al-Quran itu turun, bagaimana turunnya, seperti itulah tentang nuzul Quran. Oke. Nah, kalau boleh tahu cerita sedikit dong Pak tentang turunnya wahyu pertama nih Pak ke Nabi Muhammad SAW. Ya, sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Qadar itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadri. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Artinya sesungguhnya kami, kata Allah, menurunkan dia, maksudnya itu Al-Quran. Menurunkan Al-Quran itu pada suatu malam, namanya malam Lailatul Qadar. Tahukah kalian, kata Allah, apa malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik dari alfu syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Itu tentang turun Al-Quran. Di sini Allah sebutkan waktunya terjadi pada sebuah malam atau suatu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Oke. Nah, kita juga tahu nih Pak, Pak Ustadz ya, nuzul Quran itu sangat erat kaitannya dengan bulan Ramadan. Itu gimana tuh Pak? Ya, dalam surah Al-Baqarah itu juga kan 185 ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan itu adalah diturunkan padanya Al-Quran. Jadi kalau di surah Al-Qadar tadi disebutkan malamnya, yaitu malam Lailatul Qadar. Iya, dan kemudian surat Al-Baqarah ini disebutkan itu terjadi pada bulan Ramadan. Berarti pada bulan Ramadan itu ada sebuah atau satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, yang pada waktu itu diturunkan Al-Quran. Oke. Nah Pak, kita kan kalau sebagai umat Islam, nah memperingati nuzul Quran itu dengan cara yang benar itu seperti apa sih Pak? Ya, turunnya Al-Quran itu sebuah rahmat, dan rahmat yang paling besar dari Allah kan. Dalam Al-Quran juga Allah sebutkan dalam surah Yunus kalau tak salah, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un, kata Allah.
katakanlah karena karunia dan karena rahmat Allah itu bergembiralah, kata Allah. Bergembiralah kalian. Dan bergembira karena dapat rahmat dan karunia itu adalah lebih baik dari apa semua kegembiraan yang mereka kumpulkan. Artinya lebih baik dari gembira yang berasal dari kegembiraan duniawi seperti karena harta atau karena keluarga dan segala macamnya. Yang harus berbahagia Muslim itu karena rahmat, dan rahmat Allah yang paling besar itu kepada umat ini adalah ada tertulis dalam Al-Quran, ya. Dan di malam Lailatul Qadar atau tepatnya pada Ramadan ini momen untuk mengingat kembali rahmat yang besar itu, dan agar kita kaum muslimin itu menjadikan dia sebagai pedoman hidup, ya, bergembira dengan adanya Al-Quran di depan kita. Pak, izin ini mungkin agak keluar dari konteks, karena nuzul Quran ini kan saat ini kita ada di masa kita, saat di masa Nabi dulu itu apakah ada pertentangan atau ada konflik? Quran, ya? Iya benar, itu gimana? Pertentangan konflik itu tidak ada, ya. Yang jelas umat ini atau pengikut Nabi Muhammad SAW bergembira dengan adanya Al-Quran. Cuma sekarang itu juga tidak ada konflik sebenarnya, cuma ada perbedaan penjelasan tentang nuzul Quran itu. Yang pertama, maksud dari malam Lailatul Qadar atau nuzul Quran di dalam ayat tadi itu adalah turun secara bersamaan seluruh Al-Quran itu pada malam itu. Dan itu maksudnya adalah kata ulama di dalam tafsir kita bisa temukan turun dari Lauh Mahfuz ke langit dunia dengan satu kali turun. Di Lauh Mahfuz itu dalam hadis Nabi SAW pernah menyampaikan, hadis kecil juga, bahwasanya semua yang akan terjadi di dunia ini setelah Allah ciptakan alam pertama kali itu artinya pulpen. Di dalam pelajaran akidah kita belajar Allah ciptakan pertama sekali maksudnya alam, dan alam itu pulpen, ya. Kemudian pulpen itu disuruh menulis apa saja yang akan terjadi nanti di alam sampai hari akhir. Tentu di dalamnya ada Al-Quran, kan? Iya. Apa saja yang akan terjadi, termasuk juga apa saja yang akan diturunkan oleh malaikat itu ke di sana ada Al-Qurannya di bawah. Catatan itu ada semua di luar. Kemudian dari catatan yang besar yang banyak itu diambillah mana yang Al-Quran. Kemudian itu diturunkan ke langit dunia satu kali turun, itu kata ulama. Ini versi yang pertama, ini kuat. Diturunkan ke langit dunia dan terjadi itu pada sebuah malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Dimuliakan malam itu karena turun di malam itu sehingga disebut dengan malam Lailatul Qadar. Allah yang menyebutkan nama Lailatul Qadar. Kemudian sesuai dengan keterangan Allah Subhanahu wa taala juga itu terjadi pada bulan Ramadan. Dan dari langit dunia itulah yang diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam oleh malaikat Jibril secara berangsur-angsur, karena ada wahyu yang pertama, kemudian ketika peristiwa-peristiwa tertentu turun wahyu. Ada yang bertanya ke Nabi, Nabi terdiam beberapa saat setelah itu atau beberapa hari setelah itu turun wahyu menjelaskan. Itu berangsur-angsur turunnya ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita membahas tentang turunnya wahyu tadi, ya Pak. Ya. Nah, yang pertama kali turun ini apa nih Pak? Kata ulama yang ayat pertama itu kan surat Al-Alaq 1-5. Surat Al-Alaq ayat 1-5. Itu turun ke Nabi SAW di saat Nabi bertahanus di Gua Hira. Ya. Dan sampai Nabi itu ketakutan, kan, karena malaikat Jibril itu turun dan menyampaikan ke Nabi dalam rupanya yang asli. Nabi melihat pelangi besar sekali, kata Nabi, kan. Kemudian ketakutan seperti itu akhirnya Nabi kan dalam sejarahnya balik lari ke rumahnya dan istrinya
menyambut dengan menenangkan Nabi SAW Khadijah waktu itu Iya, kan. benar. Ini peristiwa negeri pertama kepada Oke. Izin Pak, kita beralih ke zaman kita yang sekarang gitu ya. Apa nih tantangan terbesar nih Pak dalam memahami dan mengamalkan sebenarnya Al-Quran ini di era digital? Sebenarnya pertama positifnya dulu. Kebetulan ada penelitian tahunnya dulu kalau tak salah di Fajrkom itu kemanfaatan aplikasi Al-Quran itu untuk mahasiswa. Ini era digital ini membuat Al-Quran itu mudah untuk didapatkan, dibaca dan dibawa kemana saja. Adanya aplikasi Al-Quran itu tidak hanya menyediakan ayat yang bisa kita baca, tapi juga ada suara yang kita dengar, ada tafsir dan tajwid, macam-macam itu aplikasi yang tidak membantu. Pertama, jadi manfaatnya besar. Kalau tantangannya mungkin pertama kembali ke diri kita sendiri kan. Ketika ada fasilitas Al-Quran, juga ada yang lainnya, kita mau membuka ini Al-Quran atau yang lain yang menyibukkan kita. Dan sering kecenderungan itu justru kepada hal yang negatif, menurut pandangan agama ya. Kan dalam konsep kita memahami kerjanya setan itu begitu kan. Setan itu pertama diajaknya kita atau dihalanginya kita tuh tidak beramal baik. Maka nanti kalau sudah tidak bisa dihalanginya, tetap juga kita beramal baik. Diusahakan amal baik itu tak sempurna gitu kan. Kalau seandainya sempurna, nanti ketika udah selesai masih juga tidak berhenti dia akan mencoba bagaimana amalan baik kita yang sudah sempurna, sudah selesai ini menjadi batal gitu pahalanya. Ujub lah, dia macam-macam yang akhirnya batal pahala kita itu kan. Itu ketika ini ada Al-Quran dengan dimudahkan oleh digital, YouTube bisa kita tonton, macam-macam belajar dimudahkan. Tapi ada yang lain gitu, yang selain itu, yang lain terbuka kan. Iya benar-benar. Al-Quran tak jadi. Iya benar-benar. Jadi sebenarnya dengan kemudahan ini justru membuat kita juga kadang nengok ini enggak nengoknya ke yang lain gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah Pak, kita juga pengen tahu nih gimana sih meneladani semangat turunnya Al-Quran. Ada di tafsir juga A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Gitu. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu ada kisah menarik di sana. Ketika ayat itu turun, ketika Nabi menyuruh satu orang sahabatnya mengajarkan ke sahabat yang lain yang ayat itu, Nabi kan ilmu wahyu, sampaikan ke sahabat ini, tolong ajarkan ke dia wahyu yang tadi yang turun, ayat bacakan surat ini. Kemudian dibaca oleh surat Zalzalah itu. Sahabat ini mengajarkan ke kawannya, sahabat Nabi bahwasanya ini bunyi ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka uhalaha yawma idz yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Diajarkan, diikuti oleh sahabat kan sambil menghafalkan kan itu. Wahyu itu disampaikan talaki, itu dibacakan, disimak, kemudian diulangi oleh yang lain sampai pada ayat faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Itu sahabat yang dengar tadi bilang cukup kata. Kemudian dia pergi kan. Heranlah yang mengajarkan ini. Kenapa? Karena masih ada satu ayat lagi belum selesai kan. Ini faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, dia sudah bilang cukup, dia pergi. Padahal masih ada satu lagi ayat, seakan-akan dia nak mau mendengar gitu, yaitu wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah itu kan. Lalu heranlah sahabat ini, kenapa ketika dia mengajarkan orang ini langsung lari gitu.
Kenapa itu? Lalu dia karena dia sudah lain tidak sempat bertanya kan. Iya. Dia datangi Nabi SAW. Ya Rasul, kemudian Nabi nanya, gimana sudah diajarkan ya? Udah ya Rasulullah. Lu bagaimana ya? Ya Rasulullah, ini aneh, orang ini diajarkan belum selesai lagi dia sudah lari ya Rasulullah gitu kan. Kemudian Nabi sudah tahu waktu itu kenapa lari dia, karena dikabari oleh Jibril kan. Tahukah engkau kenapa engkau lari gitu? Kenapa dia lari? Atau dalam satu pernah saya baca tafsir begini, tidak langsung tahu Nabi, tapi dipanggil yang lari tadi. Dipanggil lari tadi, ditanyai kenapa kau lari. Akhirnya dapat jawaban. Dia menjelaskan, ya Rasulullah, kalau dipanggil, versi yang dipanggil tadi kan, ya Rasulullah, saya dah mendengar, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang berbuat baik sebesar darah, perbuatan baiknya itu kecil, ringan gitu kan, pasti dia akan melihatnya, pasti dia akan dapat balasannya kan, artinya. Kemudian dia pergi kan. Kenapa dia pergi? Dia jawab, dia bilang kan, karena saya ingin beramal ya Rasulullah, beramal baik, tidak mau ketinggalan. Karena kecil aja pasti dilihat kalau itu kan, pasti dibalas. Udah, saya tidak mau yang mendengar yang lain lagi. Pokoknya setelah saya dengar ayat itu, saya mau beramal baik. Nah itu kan. Tidak ada kesempatan untuk yang lain lagi kan. Curi star ya. Ada yang mau cepat-cepatnya gitu kan. Padahal masih ada satu ayat lagi kan. Dan siapa yang beramal keburukan sebesar zarrah, kecil, ringan, maka pasti juga akan menerima dan melihatnya. Ini semangat apa yang terjadi pada sahabat, semangat beramal kan. Dia tidak tahu banyak, belum mendengar ayat ini, belum mendengar itu, belum mendengar ancaman pahala besar, enggak. Cuma itu aja dia dengarkan. Siapa yang beramal kebaikan walaupun kecil sebesar zarrah, itu kecil, satuan terkecil itu, pasti dia akan melihat, pasti dia akan menerima balasannya. Udah itu aja, udah semangat. Apalagi kalau mendengarkan ini surga balasannya, ini ancaman neraka, itu udah luar biasa. Semangat beramal dan takutnya untuk berbuat salah orang ini kan. Meneladaninya, kalau ada yang di zaman kita orang seperti itu, luar biasa. Setengah diri itu aja udah. Iya, itu udah luar biasa ya. Sekali, ya. Luar biasa. Jadi kita harus tetap meniru ya teman-teman. Ini sifat yang luar biasa nih. Ya, ada lagi apa kan? Umar bin Khattab itu ketika surat tentang haramnya khamar itu turun. Pengharaman khamar itu kan tidak sekaligus ayatnya turun langsung haram gitu kan. Pertama dijelaskan di ayat itu ada kebaikan di sana, ada mudarat, tapi mudaratnya lebih banyak. Itu kan secara langsung tidak terkesan untuk melarang, mengharamkan. Kemudian turun tentang khamar juga, kalau kalian sholat jangan sampai minum. Kalau kalian sholat jangan mabuk. Berarti kan sudah semakin sempit lagi karena sholat 5 kali kan. Iya, sudah tidak boleh. Mana kesempatan untuk minum tuh mungkin nggak tahu lah, mungkin sampai 8 jam atau lebih pengaruhnya kan. Kalau gitu milih-milih waktu untuk minum paling isya lagi itu kan, sudah sempit kan. Zuhur nggak mungkin. Maghrib apalagi, isya kan dekat kan. Itu dah sempit lagi. Kemudian terakhir Allah sebutkan rijisun, itu adalah najis, haram kata Allah, maka fajtanibu, maka jauhilah. Sampai di akhir ayat itu Allah mengatakan fahal antum muntahun, tidak jugakah kalian berhenti kata Allah. Maka sahabat ketika ayat itu turun langsung dibuang. Ada yang sedang minum itu kan, saya berhenti kan. Ketika dengarkan ayat itu langsung dibuang ya. Dia sedang minum, berhenti, langsung ditumpahkan semua khamar yang ada pada mereka kan. Ini semangat ketika mendengar ayat itu dan paham, langsung kita amalkan. Menunggu nanti ajalah, kita pelajari dulu. Saya belum siap. Macam-macam enggak seperti itu. Luar biasa sekali. Rasanya seperti saya kayak dihajar langsung ini sama kenyataannya. Ini luar biasa sekali. Kita harus tetap mengamalkan dan wajib ditiru ya Pak ya. Nah, kalau dari sisi akademik sendiri nih Pak, gimana nih untuk mahasiswa sebenarnya kan mereka ya sibuk nugas gitu ya Pak ya, sibuk nugas dan segala macam. Tapi mereka ngakunya pengen deket sama Al-Quran nih, tapi nanti dulu lah kayaknya tugasnya banyak, nanti dulu lah gitu. Itu gimana nih Pak?
Saya pernah baca itu ya, mungkin masih ada tulisannya itu di Google ya, tentang pengalaman Presiden RI, mantan Presiden RI B.J. Habibie dulu. Waktu dia kuliah di Jerman. Ya yang saya baca itu begini, beliau ada saingan di kelas itu yang tak mampu dia kalahkan. Satu orang nih, yang lainnya udah KO sebenarnya, udah pintar luar biasa kan. Yang satu orang ini ternyata orang Yahudi, seorang Yahudi, dan dia pernah satu tempat tinggal lah, ini di asrama. Iya. Kita baca begitu. Suatu malam dilihat kawan ini selalu bangun. Ketika di sana selalu setiap malam dia bangun, ketika orang itu dia bangun lalu dia baca buku. Itu dilakukan terus menerus. Kemudian ada kesempatan B.J. Habibie temui dia, tanya ke dia, dia bilang kau saingan itu yang tidak pernah bisa mengalahkan, cerdas sekali. Apa rahasianya? Kemudian B.J. melanjutkan, dan saya lihat ada kamu setiap malam belajar ya. Setiap malam saya lihat kamu bangun baca juga. Kenapa harus malam belajar? Kemudian luar biasa itu jawabannya dari lawannya ini, dari kawannya, temannya ini. Tahukah engkau ya, saya malam itu baca ini, lihatkan. Ternyata apa yang dibaca itu? Al-Quran. Nah, ini Al-Quran. B.J. kaget gitu kan. Itu kan kitab suci saya. Engkau kan bukan itu, engkau Yahudi kan. Kenapa engkau baca ini? Dan setiap malam lagi gitu. Ya, saya baca ini adalah saya membaca ini kuncinya saya bisa mengalahkan engkau, kata orang itu kan. Atau ini kuncinya kamu tak bisa mengalahkan saya, katanya. Karena saya baca ini setiap malam. Orang Yahudi kan begitu. Orang Yahudi itu kalau dalam surah Al-Fatihah itu kan termasuk maghdubi alaihim. Ada dua macam. Bagi itu maghdubi alaihim waladhdallin. Maghdubi alaihim itu ulama tafsir bilang mereka itu Yahudi. Allah marah sama mereka. Dhalin itu sesat kan. Kenapa Allah marah sama mereka? Karena mereka tahu kebenaran. Yang benar itu apa, nabi yang benar siapa, kemudian agama Islam ini sebenarnya seperti apa, mereka dah tahu sebelumnya. Tapi mereka tak mau mengikuti Nabi Muhammad karena iri, tinggi. Kenapa bukan dari bangsa kami, Bani Israel? Kenapa dari bangsa Arab? Itu sudah jelas dalam Quran. Dan mungkin juga Bani Israel yang hari ini atau Yahudi hari ini masih sama sifatnya gitu kan. Dia tahu Quran itu baik dan dia baca seperti itu. Ternyata mempengaruhi sama dia. Dan mempengaruhi kemampuan akademisnya di kelas kan. Tidak mampu dikalahkan oleh Habibie. Dan Habibie kan kesolehannya luar biasa juga kan. Dia tak pernah lepas dari wudhu, belum menjaga wudhunya kan. Quran juga sering. Tapi orang ini mungkin lebih banyak durasi waktunya lebih panjang dan lebih banyak bacanya pada B.J. Habibie kan. Tadi ya sukses. Kalau insan akademisi mau mencoba, saya pastikan kalau interaksi Anda itu dengan Al-Quran itu banyak, pasti Anda akan sukses. Saya dulu waktu masih SMA itu, kami ke SMA itu di MAPK, Madrasah Aliyah Program Khusus Negeri itu di Kota Baru Padang Panjang itu. Tapi 40 orang khususkan dapat beasiswa. Itu materinya seperti pesantren, sekolah seperti pagi seperti biasa. Nanti siang sampai malam ke subuh itu seperti kegiatan di pesantren. Kami menghafal Quran ada biasa di sana, memang harus menghafal Quran. Kemudian ada ada perlombaan itu, lomba tahfiz Quran itu di Padang Panjang, 1 juz. Wah, iya 1 juz. Wah, ini kesempatan kami bisa menang 1 juz. Kami banyak ikut kan dalam satu kelas itu. Waktu itu kelas berapa? Kedua atau kelas 1. Ikutlah kami kan. Dan ternyata yang lain juga banyak ikut dari sekolah lain. Yang luar biasanya sekolah itu luar biasa. Lancar hafalan mereka dan apa yang nomor 1 itu kami dapat juga tapi harapan kalau tak salah.
Yang nomor 1, nomor 2 itu justru dari SMA. Wah, SMA 1 Padang Panjang, SMA unggul kalau sekarang ada SMA 1 Padang Panjang. Dia SMA kan enggak belajar agama seperti kami, enggak banyak. Lalu ada kesempatan lah setelah itu kita cerita-cerita sama kawan itu. Kan juga hafal Quran ya. Mereka bilang ini enggak harus di sekolah kami enggak harus, tapi saya katanya yang juara 1. Saya menghafal Quran ini, semakin saya hafal saya juga juara ya di kelas gitu. Semakin saya banyak menghafal Quran, semakin saya juara saya di kelasnya. Saya juara 1 di kelas. Nah, artinya dia semakin banyak interaksi dengan Quran, semakin sukses gitu. Semakin dapat dia pelajaran ini. semakin dipermudah. Dipermudah ya, karena nyaman di hati, tenang kan. Dan kalau teman-teman di mahasiswa kan, pasti kalau banyak baca Quran mudah. Dengar teman-teman, dengar ya teman-teman mahasiswa ya. Nah ini harus kita coba sedikit demi sedikit ya Pak ya. Kita bergerak dari zona nyaman. Kemudian Pak, nilai-nilai Quran ini sendiri gimana sih kalau misalnya kita terapkan ke etos kerja? Oh ya, Al-Quran itu berisi yang 3 itu kan, sejarah masa lampau, tunjuk masa sekarang, dan berita-berita yang akan datang. Tunjuk masa sekarang itu komplit kan. Intinya atau tujuan buatnya adalah bagaimana kita ini sukses di dunia, nanti juga di akhirat selamat. Kalau kita tanya bagaimana untuk untuk masa sekarang ya Al-Quran lah jawabannya kan. Kalau ingin sukses masa sekarang itu Al-Quran jawabannya. Kalau untuk etos kerja kenapa kata Allah, Fa'idha faragta fansab. Kalau kalian dah selesai itu pekerjaan, kerjakan yang lain, yang berhenti. Nggak ada istirahat dulu lah. Sudah selesai ini selesai UAS kan, istirahat dulu 2 bulan nanti kuliah lagi. Nah, ini kalau udah selesai kerjakan yang lain, nggak pernah berhenti. Dan itu yang diamalkan oleh Nabi, oleh para sahabat, oleh ulama-ulama. Mereka umur mereka ada yang pendek itu, tapi karyanya banyak, berbuat banyak untuk masyarakat, untuk agama ini. Mereka tidak panjang. Ada Imam Nawawi itu 40 tahun umurnya. Saya udah lebih 40 sekarang, tapi lebih sedikit kan. 40 tahun umurnya, tapi karyanya sekarang semua umat muslim di dunia, terutama yang mazhab Syafi'i, pasti butuh sama penjelasan beliau, Imam An-Nawawi. Yang lain juga banyak, umur 40 tahun tapi karyanya banyak sekali. Ya, ini semangat itu dari Al-Quran. Kenapa mereka bisa berkarya banyak? Karena dari Al-Quran mengajarkan. Contohnya satu ayat tadi kan, kalau kalian dah selesai kerja di satu pekerjaan, kerjakan yang lain. Ya, kerjakan yang lain. Ini sangat berguna ya Pak ya, sangat berguna buat teman-teman yang mengejar ini harus kerja nih seperti ini. Ini menjadi pandangan ke depan ya Pak ya. Ya, tentu juga kan. Kalau kita kan pikir malam itu kudu tidur yang istirahat. Tapi Quran mengajarkan di ayat-ayat yang tentang malam itu selalu bicara tentang qiyamul lail, malam kan qalilan mimma yahjaun. Kalau malam itu tak lama mereka berbaring sebentar saja. Durasi tidurnya tak panjang malam. Tapi malam itu beribadah, baca Quran, tahajud. Dan pernah dipraktekkan Imam Syafi'i satu malam itu seperti riwayat pertemuan beliau dengan Imam Ahmad kan. Nak ada tahajudnya. Semalam itu dia begadang tapi nak tahajud gitu. Alhamdulillah istri Imam Ahmad kan itu disampaikan ke Imam Ahmad. Dia tanya kenapa kamu kan Imam, kenapa enggak tahajud? Dan Quran kan nyuruh tahajud. Beliau bilang apa? Jadi semalam itu dia sudah bisa menyelesaikan sekian banyak masalah fikih, masalah agama. Jadi dia diam itu memikirkan masalah agama. Menyelesaikan masalah agama dia dapatkan solusi. Artinya kalau kita belajar kan, ya enggak tahajud memang tapi belajar gitu. Ya belajar gitu karena malam itu waktu yang tepat
pelajaran itu melekat. Masuk. Iya benar. Karena Al-Quran juga bilang begitu kan. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwam qila. Malam itu asyaddu wat'aw wa aqwam qila, lebih menancap itu pelajaran itu. Ilmu itu lebih mudah dipahami, lekat dalam ingatan itu. Belajar malam. Kalau mau mengamalkan Al-Quran untuk etos kerja sekarang itu dengan malas itu kan, semangat malam ibadah. Kalau mau belajar malam belajar. Iya benar-benar. Ini cerita sedikit sih Pak. Waktu saya nyusun skripsi ya dulu S1 itu seperti itu Pak, karena waktunya itu baru bisa tuh di malam hari sekitar jam 11:30 itu baru bisa buka laptop. Nah itu kan kita cari jurnalnya Pak ya, kita baca artikel-artikel, wah itu cepat sekali tuh Pak. Iya kan? Dan tiba-tiba udah jam 3. Iya. Lagi asik tiba-tiba udah jam 3. Nah teman-teman, buat yang kesusahan untuk bisa fokus, nanti diganggu ini segala macam. No. Malam itu adalah waktu yang paling luar biasa ya Pak ya untuk bisa belajar teman-teman. Nah Pak, sedikit lagi nih pertanyaan dari saya. Kan kita sekarang udah di era sosial media nih Pak. Nah mungkin ada teman-teman yang mungkin ingin bahasanya enggak kayak gitu loh sebenarnya. Pengen beritahu nih sebenarnya karena dia tahu. Cuman takut disebut menggurui gitu loh Pak. Gimana tuh Pak? Mau ngajak misalkan? Iya, misalnya kita baca Quran. Misalnya gitu kan. Seperti itu. Sebenarnya kalau dengan bahasa, kadang dengan lisan sampaikan, apalagi dengan kawan sejawat itu mudah terkesan menggurui ya. Dan ada tabiat dari kawan itu tidak suka digurui, walaupun yang diajak atau disampaikan itu benar, tapi karena merasa digurui tidak mau dia. Bahkan ada yang mungkin yang sudah mau mengejarkannya, dia mau baca Quran, tentang kawannya, dinasihati semua bisa ucapan, gara-gara nasihat itu tidak mau dia baca Quran. Jadi malas dia misalnya. Seperti itu, tidak harus dengan bahasa lisan, kita kan bisa dengan bahasa tubuh kita. Maksudnya bahasa tubuh, kita praktek sendiri, kita baca Quran. Kalau Quran kita bawa kan, kita sering baca Quran, bahkan bisa bersama kawan-kawan lain kan, waktu itu kita baca Quran juga tidak apa-apa. Ketika lagi ada kegiatan, walaupun bersama yang lain, kita buka Quran, buka aplikasi Quran dan HP, itu kadang lebih berkesan melihat perbuatan orang itu yang lain besar, walaupun tidak disampaikan. Caranya begitu, kita amalkan aja. Seperti tadi kan sahabat, tak perlu orang lain kita yang kita ketahui pun tak banyak kan. Kalau di sini kan waktu sholat masuk, kita di orang puasa sekarang kan, kita puasa juga, walaupun kegiatannya banyak. Di organisasi tak pernah berhenti. Iya, pernah tinggal kita ikut band, organisasi dari kampus, kegiatan kampus kita ikut semua. Dalam itu bisa kita berpuasa, kita juga berpuasa, tinggal puasa. Jadi aktivitas tetap berjalan ya Pak? Iya, jadi mungkin bahasa tubuh itu lebih berkesan mempraktekkan beramal. Ya, ini keren banget ya kita sharing-sharing dengan Bapak Ustadz Lasri Nijal. Oke, semoga masukan-masukan dari beliau, hal-hal yang disampaikan oleh beliau itu dapat menjadi cerminan buat kita dan lebih mawas diri ya Pak ya. Kemudian sebelum kita tutup nih, apakah ada kesan dan pesan untuk mahasiswa kita? Silahkan Pak. Ya, ke rekan-rekan mahasiswa, kami berikan menjadi mahasiswa itu suatu selama waktunya terbatas. Waktu itu adalah waktu yang indah untuk cari ilmu, pengalaman,
jadikan waktu indah untuk menggali ilmu dan pengalaman yang banyak ini dibersamai oleh Quran. Kita dibersamai oleh Quran, artinya sebagai Muslim kita menjalankan perintah Allah, larangannya, Quran, dan Quran itu dibaca. Karena kita mahasiswa tidak hanya dibaca juga, tidak dibaca dan Arab juga tadabburi. Karena tujuan akhir Al-Quran itu menjadi amalan tadabbur. Belajarnya kita dapat pahala, membacanya kita juga dapat pahala besar. Dan terbaik, semua itu terbaik. Belajar Quran adalah belajar terbaik. Kita baca adalah terbaik, pahalanya juga terbaik. Kemudian kita baca artinya juga, setelah kita pahami artinya tadabbur, dipikirkan. Dan mahasiswa ini bebas pemikiran itu kan, dan banyak hal-hal yang tak terpikirkan oleh orang lanjut ya. Karena senior terpikirkan oleh mahasiswa. Itu inspirasinya dari mana didapat? Penuh itu Al-Quran, inspirasi yang positif kan. Saya mendengar ada yang buat stadion bola besar, itu inspirasinya dari Al-Quran katanya. Ada yang sukses peternakan kuda itu kan, dia dapat inspirasi tentang makanan kuda, pemeliharaan itu dari Al-Quran. Itu dari mana dapat? Dari tadabbur. Ada yang buka sistem pendidikan untuk anak usia dini itu yang sukses secara didik biasa. Itu inspirasinya dari mana? Dari Al-Quran. Hanya sekarang mahasiswa ini kepikiran lupa, otaknya masih positif, pikirannya juga luas kan. Luangkan waktu 24 jam dalam sehari semalam itu, pastikan setiap hari ada waktu untuk ya. Tidak hanya dibaca, belajar itu seperti juga ada pun pasti Anda akan dapat hal-hal yang luar biasa, dan umat ini menunggu hal-hal yang luar biasa dari anak generasi muda ini, yang keluarnya dari inspirasi Al-Quran. Kita menunggu dari mahasiswa kita ini nanti ada temuan atau ada hal-hal baru yang mereka dapatkan dari Al-Quran. Dari fakultas macam-macam lah di sini kan. Semoga insya Allah. Oke, sekian bincang-bincang kita hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa di next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.